Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 10. Kembali lagi bersama saya Purnomo, guru fisika kalian di kelas 10 ini. Untuk kali ini kita akan belajar tentang besaran fisika dan sistem satuan. Nah, ini dulu sudah kalian pelajari waktu SMP di kelas 7 ya nak ya. Sekarang kita akan mengulangnya lagi gitu. Langsung kita ke materi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pahami nanti, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Itu yang akan kita pelajari di bab ini ya. Kemudian di psikomotornya, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Itu yang akan kita pelajari. Oke. Di besaran fisika itu dibagi menjadi dua, ada besaran konseptual dan besaran matematis. Di besaran konseptual ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ingat kan nama-nama ini kan waktu SMP kelas 7. Oke ya. Kemudian di besaran matematis ada besaran skalar, ingat. Kemudian ada besaran vektor. Oke, besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran pokok itu ya besaran intinya besaran. Ada berapa? 7. Oke, nanti kita bahas. Besaran turunan, besaran dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Turunannya dari besaran pokok. Ada berapa? Banyak, tak terhingga. Oke ya. Kemudian besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Oke ya. Misalkan 5 meter, 4 kg. Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Misalkan Tono berjalan 5 meter ke kanan, nah, ada arahnya ke kanan, ke utara, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke besaran pokok. Besaran pokok ada massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke. Nah, satuannya massa memiliki satuan kilogram. Ingat ya, hafal ya. Panjang meter, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin. Nah, ini yang suka lupa nih. Suhu itu Kelvin, satuan SI-nya, bukan Celcius. Oke ya. Kemudian jumlah zat ada mol, intensitas ada kandela. Oke. Nah, definisi standar besaran pokok. Panjang itu sebenarnya apa sih definisinya? Panjang itu 1 meter adalah 1 meter panjang adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1 per atau 299.792.458 sekon. Itu ya 1 meter. Ini memang karena kecepatan cahaya itu sangat cepat, ya nilainya 1 per itu. Itu panjang untuk 1 meter. Nah, untuk massa kilogram. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Itu pengertian 1 kilogram. Ya gampangnya kalau kalian mungkin beli bawang di pasar atau apa yang ada timbangan itu, nah ada tabung besi itu ya. Kemudian waktu dalam sekon. 1 sekon adalah banyak sekali. 9.192.631.770 kali periode getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara dua tingkat energi yang didapat pada arus dasar. Itu pengertian 1 sekon. 1 detik itu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan contohnya ada kecepatan. Turunan dari apa? Pergeseran dilakukan per satuan waktu. Ada pergeseran berarti turunan dari jarak atau panjang dan
waktu, satuan meter per sekon. Kemudian percepatan itu apa? Perubahan kecepatan per satuan waktu, turunan dari kecepatan dan waktu lagi. Nah, punya satuan meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini besaran turunan nih, nggak cuma satu, ada 2, 3 lebih besaran pokok gitu. Kemudian ada gaya massa kali percepatan, udah jelas ya, massa percepatan aja ada 3, 2 jenis besaran pokok dan 2 kali waktu, jadi banyak. Gaya ada Newton, kilogram, meter per sekon kuadrat gitu ya, besaran turunan, dan banyak sekali tak terhingga. Nah, untuk besaran turunan nanti kalian bisa menentukan dimensi besaran turunan, bisa kalian tonton di video, di linknya ada di deskripsi, silahkan ditonton. Nah, selanjutnya adalah konversi satuan. Konversi itu mengubah, tapi nilainya tetap sama. Ibaratnya seperti misalkan 1 meter itu sama dengan 1000 mm, 1 kintal itu sama dengan 100 kg, 1 hari sama dengan 86.400 detik, dan seterusnya. Nah, itu dikonversikan gitu. Jadi nggak mungkin misalkan jarak Jakarta Malang dalam satuan milimeter, ya nanti angkanya terlalu banyak gitu ya. Satuannya ya kalau jarak sejauh itu ya kilometer gitu, dikonversi gitu. Nah, di sini ada sistem metrik dalam SI. Oke ya, sistem metrik itu kayak istilahnya faktornya gitu ya. Nah, misalkan besaran itu ada di dalam X ini, posisinya ada di X. Kalau kita lihat di sini misalkan 7 km di X ini ya, berarti punyanya jarak dari meter gitu ya. 7 km, kilometer di sini itu berapa meter? Nah, di sini terlihat 10 pangkat 3 gitu ya, 10 pangkat 3. Nah, di situ ada dari eksa, peta, tera, giga, mega. Ini sering kita jumpai waktu sebentar. Iya, ada motor lewat. Giga, mega ini kalian biasanya kalau beli kuota gitu ya. Giga, mega, kilo, hekto, deka, X ini untuk besarannya. Untuk misalkan untuk jarak, untuk meter, untuk gram, nah untuk sekon dan seterusnya. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto dan ato. Terkecil ini ato ini 10 pangkat min 18. Kalau panjang itu ya mungkin dia sampai kayak nempel kali ya. Sangat kecil sekali gitu. Contohnya itu untuk misalkan 7 km itu sama dengan 7 kali 10 pangkat 3 meter gitu ya, karena dia turun. Misalkan 1 giga. Nah, 1 giga itu berapa byte? 1 giga itu berapa byte? Byte-nya di X ini, berarti giga itu 10 pangkat 9, berarti dia berapa? 1 miliar bit ya, gitu ya. Banyak sekali. Mudah kan? Nah, nanti bisa dipelajari di soal-soal di buku atau yang lainnya. Kita next, selanjutnya ada dimensi. Nah, apa itu dimensi? Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Jadi misalkan jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain-lain. Apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah panjang. Jadi misalkan jarak itu ya panjang, tinggi itu masuk panjang, lebar, kemudian apalagi perpindahan, nah itu masuknya tetap panjang. Nah, dimensinya dari besaran pokok, massa punya simbol dimensi M besar,
kemudian panjang L besar, waktu ada T besar, kemudian arus listrik ada I besar, dan suhu ada theta, ini dibaca theta ya. Kemudian jumlah zat ini ada N besar, kemudian intensitas cahaya ini punya dimensi, simbol dimensi J besar. Nah, nanti akan sering kita pakai adalah di masa panjang waktu. Ini akan sering kita pakai. Nah, untuk soal-soal menentukan dimensi, kembali lagi ya, nanti silakan dipelajari di video selanjutnya, ada di link di deskripsi linknya, silakan dipelajari. Nah, itu dulu anak-anak untuk materi kali ini. Selanjutnya akan kita sambung di angka penting dan notasi ilmiah. Nah, selamat belajar dan banyak-banyak latihan. Tidak ada belajar itu yang instan langsung bisa, harus banyak berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.